Perhatikan rahmat Allah diturunkan. Diturunkanlah waktu-waktu yang istimewa, tempat-tempat yang istimewa, ada waktu, ada tempat, ada momentum yang istimewa yang diturunkan oleh Allah untuk mewujudkan harapan yang kita inginkan itu. Dengan turunnya waktu itu bisa menutup di antara keutamaannya dosa-dosa yang pernah dikumpulkan dalam masa kita hidup sampai di momentum yang kita rasakan. Jadi kalau kita kumpulkan dosanya cukup banyak, kita kerjakan amalan di waktu yang spesial itu, maka seketika dosa bisa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sifatnya waktu, ada tempat, ada peristiwa atau momentum. Di antara waktu yang mulia itu, yang saat Anda kerjakan amalannya bisa menggugurkan dosa, bahkan bisa merubah perilaku kita jadi lebih baik, adalah bulan Rajab. Saya ulangi, adalah bulan Rajab. Saking pentingnya bulan Rajab ini, Allah sampai menurunkan satu ayat untuk menyandingkan keutamaannya dengan bulan-bulan haram yang lain, serta Nabi sampai meminta kita untuk meningkatkan ibadah, dan bukan sekedar meminta, tapi Nabi sendiri meningkatkan ibadah di bulan ini sebagai pembuka kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Apa di antara keutamaannya? Ini yang coba saya urutkan dalam sisa waktu 10 menit ke depan. Dan apa yang bisa kita raih ketika kita mengerjakan itu. Oke. 1. Rajab adalah pembuka semua bulan kebaikan. Saya tanya sebentar. Di antara sekian bulan, 1 tahun 12 bulan itu, ada bulan yang paling baik, namanya bulan apa? Ramadan. Situ ada puasa. Setelah itu ada apa? Yang kita dapat Idul Fitri di situ? Syawal, bahkan ada puasa. Apa lagi? Dzulhijjah, ya, ada Idul Adha di situ, Dzulhijjah. Kalau kita lihat hadisnya, bulan ke-11 pun Dzulqa'dah, bulan bagus, disebut bulan haram, Dzulqa'dah. Sebelum Ramadan, itu bulan yang sangat digemari oleh Nabi, sampai Nabi banyak puasa di bulan itu, yaitu Sya'ban. 1, 2, 3, 4, 5. Ada dari 12 bulan, ada 5 bulan yang sangat istimewa, sifatnya berurutan. Sya'ban 8, 9 Ramadan, 10 Syawal, Dzulqa'dah yang ke-11, Dzulhijjah yang ke-12. Pembukanya, pintunya Rajab. Enggak mungkin bisa ke Sya'ban kecuali masuk Rajab dulu. Enggak mungkin dapat Ramadan kecuali Rajab dulu. Karena itulah Nabi bahkan pernah mengatakan dalam beberapa kesempatan, diteruskan sampai kepada kita, hati-hati, amalan-amalan ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalaupun kita nggak dapat Ramadan, minimal Rajabnya dapat. Karena itu pintunya. Dan kita nggak tahu, tadi saya mau ke sini Pak, di jalan itu, saya dengar informasi, ada orang yang sudah pesan tiket dan paket lengkap untuk umrah di bulan Ramadan. Ya, jadi jauh-jauh hari pesan karena tahu akan padat situasinya. Dan tahu apa yang terjadi? Ternyata harap-harap ingin ke Ramadan, masuk bulan Rajab, wafat semua orang itu. Semuanya. Ini sangat menarik ini. Baru tadi saya di jalan, ya dapat informasi, ada seorang syekh dari Timur Tengah dia ceramah, ada sekelompok orang berharap-harap dapat kemudian berangkat di Ramadan, tiba-tiba wafat dia di bulan Rajab. Sampai ulama ini mengatakan, kalau tak dapat Ramadannya, karena kita nggak tahu kapan pulang, minimal Rajabnya. Maka apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini, seperti Nabi pernah contohkan kepada kita. Maka mulai dengan kalimat yang pertama, turun Quran surah 9, ayat ke-36. Saking pentingnya bulan ini, ada ulama mengatakan, karena bulannya penting dan istimewa, maka setiap muslim mesti mengetahui keistimewaannya. Saya khawatir begitu bulan ini berhenti, kita kehilangan keistimewaannya. Maka keutamaan yang pertama ada di Quran surah ke-9 ayat ke-36. Saya agak cepat. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, jumlah bilangan bulan setahun ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak diciptakan langit dan bumi aku telah tetapkan setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang spesial. Disebut bulan hurum. 3 berurutan kata Nabi, 1 terpisah. Yang 3 itu Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Al-Muharram bulan pertama, yang keempat namanya Rajab.
Dan kita sekarang ada di bulan ini. Kita sekarang ada di bulan spesial ini. Amalan pertama, apa yang harus kita kerjakan di bulan ini? Teruskan ayatnya. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Orang yang agamanya benar, yang Islamnya baik kata Allah, maka dia akan memanfaatkan Rajab dengan mengerjakan amalan yang pertama. Apa itu? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mulai banyak evaluasi diri supaya tidak berbuat zalim, minimal berlatih di bulan ini. Amalan pertama, introspeksi diri.